Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar di beberapa video kami yang sebelumnya ya, tentang Pak, bagaimana dengan pemupukan saat ini dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu ya. Nah, oke, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nanti kita lihat data-data yang bisa kita jadikan referensi termasuk dari BMKG ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ulas. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pemupukan terhadap tanaman kita ya, kita harus melihat dulu kondisi apa yang sedang kita alami, bagaimana dengan cuacanya ya, bagaimana dengan kondisi prediksi ke depan mau seperti apa. Itu harus kita lihat ya sebelum kita melakukan pemupukannya. Karena teman-teman kemarin katanya, mupuknya seperti apa Pak? Bagaimana caranya dengan kondisi yang saat ini ya. Nah, kita lihat data. Saya selalu update data dari BMKG teman-teman ya, untuk melihat perkembangan dan kondisi terakhir ataupun prediksi cuaca beberapa hari ke depan itu akan bagaimana. Itu akan kita jadikan referensi bagaimana ke depan kita akan melakukan pemupukan, karena itu pemupukan itu selalu berkorelasi dengan kondisi cuaca teman-teman ya. Nah, pertama adalah saya tadi cek dari sumbernya BMKG bahwa prediksi tanggal 5 besok sampai dengan tanggal 10 itu masih ada hujan masih intensitasnya masih ada, sering potensi hujan ya. Teman-teman silahkan cek di situsnya ataupun di Instagramnya BMKG ya, nanti saya sertakan linknya, teman-teman silahkan klik di sana. Ada 2 postingan dari BMKG yang ke depan 1 minggu masih ada hujan di beberapa wilayah ya. Data pertama. Kemudian data kedua, hujan di Indonesia itu cenderung bersifat asam ya, mungkin karena salah satunya adalah pengaruh dari industrialisasi ya, banyak pembakaran asap gitu ya, ataupun limbah-limbah asap yang memenuhi langit akhirnya menjadikan hujan itu menjadi asam. Ada teman-teman linknya saya juga sertakan di link deskripsi, silahkan kalau mau dibaca-baca ya, jadikan referensi kita ya. Data kedua. Kemudian data ketiga, kita tahu bahwa ketika banyak hujan itu mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi di air hujan ya. Ketika hujan itu alam sudah memberi kita pupuk yang melimpah dari air hujan. Itu data ketiga. Kemudian data keempat, kita lihat bahwa ketika air hujan turun maka cenderung membawa asam ya. Data kedua tadi ya, cenderung membawa asam. Nah, kecenderungan air hujan itu membawa sifat asam bagi tanah. Nah, sifat asam itu seperti yang kita ulas beberapa kali di beberapa video kami sebelumnya, bahwa sifat hujan yang asam itu cenderung membuat patogen itu bertumbuh dan berkembang dengan baik ya. Karena lingkungan patogen, jamur patogen itu dia suka dengan kondisi yang asam. Nah, terus bagaimana kita melakukan pemupukan dengan kondisi yang seperti ini ya? Ada 4 pertimbangan tadi ya. Yang pertama adalah seminggu ke depan masih ada prediksi hujan, data dari BMKG. Kemudian yang kedua adalah hujan di Indonesia itu bersifat asam. Yang ketiga adalah air hujan yang turun itu mengandung nitrogen yang tinggi. Yang keempat adalah sifat asam itu cenderung disukai oleh patogen untuk berkembang ya. Nah, ini yang harus kita sebagai dasar kita untuk melakukan apa yang akan kita lakukan ke depan dengan keempat data yang sudah kita dapat ya. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan keempat data tadi, maka yang harus kita lakukan adalah ketika masih ada hujan, maka langkah pertama, solusi pertama kalau kita mau melakukan pemupukan adalah jangan kocor ya. Kenapa? Karena ketika masih banyak hujan, kita melakukan pengocoran, maka yang terjadi adalah tanah akan semakin basah. Ketika tanah akan semakin basah, maka kecenderungan patogen akan semakin banyak ya. Nah, itu akan memunculkan resiko-resiko jamur patogen ya, antraknosa, busuk batang, fusarium dan lain sebagainya ya. Nah, disarankan adalah kalau teman-teman masih tetap
pengen melakukan pemupukan bawah, ya tugal teman-teman, dilakukan tugal ke dalam tanah ya, ditimbun pupuknya. Ketika dilakukan pupuk tugal di bawah juga harus diperhatikan pupuk yang kita pakai teman-teman. Disarankan untuk menghindari unsur N, nitrogen ke dalam tanah. Kenapa? Karena air hujan sudah banyak mengandung nitrogen. Nitrogen sudah tercukupi oleh air hujan. Makanya ketika kita mau melakukan pemupukan dengan kondisi saat ini, di samping jangan dikocor, kalau bisa ditugal. Setelah itu hindari yang unsur N. Jadi ketika teman-teman mau melakukan pemupukan, pakai yang unsur fosfat dan kalium. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik kalau menurut kami, menurut hemat kami adalah kita lakukan pemupukan secara spray dari atas, karena cara kerja tanaman itu kan ada dua ya. Cara kerja menyerap nutrisi, menyerap makanan itu kan ada dua, dari perakaran dan dari daun, dari stomata daun. Nah, ketika masih ada hujan seperti ini ya, kita disarankan teman-teman, kalau kita pengen bisa menghindari resiko-resiko yang lebih ya, karena kan musim hujan seperti ini, ketika masih banyak hujan seperti ini, patogen itu kan gila-gilaan dia datangnya ya. Salah satunya memang dari pupuk. Pupuk itu kecenderungannya bersifat asam. Silakan teman-teman googling ya. Sifat pupuk NPK itu kan bersifat asam. Nah, kalau kita terlalu banyak ataupun kita melakukan pemupukan di bawah, maka tanah masih basah, banyak hujan, ditambah dengan pupuk NPK misalnya, yang sifatnya cenderung asam, itu akan semakin menambah kenyamanan patogen itu akan berkembang. Kontraproduktif ya, kita pengen pupuk biar tanamannya sehat, malah patogennya datang eman-eman, rugi ya. Nah, yang paling disarankan ketika kondisi masih saat ini adalah spray atas. Itu teman-teman, spray atas dengan memakai unsur fosfat, kalium, dan sedikit boron, dan ditambah dengan pupuk mikro. Insya Allah tanaman kita akan sehat teman-teman ya. Hindari unsur N, sekali lagi hindari unsur N karena nitrogen sudah dicukupi oleh air hujan. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari kami yang menjawab pertanyaan beberapa teman-teman di video-video kami sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Sebentar, lagi ngonten sebentar ya. Yang keempat adalah